Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana mengatasi mata minus, mata plus, silinder maupun rabun. Bagaimana caranya? Simak sampai habis. Sahabat, sebelum kita melakukan pijat terapi akupresur pada mata, saya sarankan harus menggunakan lotion ataupun minyak urut yang sifatnya tidak panas. Bagaimana cara pemijatannya? Mari kita mulai. Pertama, titik pijat itu ada di area mata. Di sini semuanya. Dan untuk arah pemijatannya, yang terpenting adalah kita gunakan minyak urut. Dari dalam harus keluar cara pemijatannya. Kita contohkan, saya contohkan dari mata yang kanan. Dari dalam keluar, kita oleskan minyak urutnya. Kita pijat pada bagian ujung tulang di bawah alis mata. Di sini kita pijat. Kemudian kita urut keluar di bagian bawah alis ini pada bagian ujung tulangnya. Seperti ini. Kita pijat. Lakukan berulang-ulang. Bila menemukan semacam rasa nyeri ataupun sedikit ada benjolan, kita lakukan pengurutan berulang-ulang sampai rasa nyeri ataupun benjolan itu makin berkurang. Biasanya kalau orang mengalami baik plus maupun minus maupun silinder, ini akan rasanya sangat nyeri. Untuk itu saya sarankan pijatnya perlahan tapi penuh keyakinan berulang-ulang. Seperti ini. Hal yang sama pada mata yang kiri. Saya gunakan minyak urut. Seperti ini. Bila mungkin Anda lakukan bersamaan juga boleh. Contoh dengan saya menggunakan jempol seperti ini. Boleh. Hal yang sama kita lakukan pada bagian yang bawah. Titiknya sama, ada di bawah mata pada bagian ujung tulangnya. Dari dalam ke arah keluar. Yang terpenting arahnya ya, dari dalam harus keluar seperti ini. Sama pada bagian ujung tulangnya. Bagian kiri. Bersamaan juga lebih baik. Bila menemukan rasa nyeri ataupun semacam pembesaran kelenjar, kita uraikan, lakukan berulang-ulang sampai rasa nyeri ataupun pembesaran kelenjar itu hilang. Berikutnya, titik yang harus dipijat adalah titik itu ada di bawah mata bagian tengah-tengah, ada di sini. Tekan titik ini. Bersamaan juga lebih baik. Dari satu mata juga boleh. Tekan titik ini. Seperti ini boleh. Dipijat lama juga boleh. Intinya pijat titik bagian dari pertengahan mata ini. Biasanya kalau ada masalah dengan mata, baik itu mata plus, minus maupun silinder ataupun rabun, ini juga akan ada rasa
semacam pembesaran kelenjar ataupun rasa nyeri. Berikutnya, titik yang harus dipijat adalah pada bagian ujung alis bagian luar. Ada di samping sini sama sini. Pijat pada bagian ujung tulang di ujung alis baik kanan maupun kiri bagian luar. Pijat titik ini agak keras, kemudian kita arahkan ke belakang, menjauh dari mata. Seperti ini. Kemudian titik berikutnya, titik itu ada di ujung bagian mata di sini. Kita lakukan pemijatan. Kita bisa lakukan pemijatan seperti ini atau pencubitan bagian pangkal hidung. Untuk hasil yang lebih maksimal, kita gunakan 2 jari, kemudian kita tekan 2 titik ini. Titik yang sama yang ada di bawah, ada di cekungan tulang hidung ini, tapi bagian bawah mata, bagian ujungnya. Titik berikutnya yang harus kita pijat adalah bagian tengah-tengah antara 2 mata dan 2 alis di sini. Ini adalah meridian Du. Pijat titik ini ke arah atas. Berikutnya, pijat titik itu ada di samping hidung. Ada di sini pada bagian luar. Kita tekan bersamaan. Lakukan pemijatan. Bila menemukan rasa nyeri ataupun pembesaran kelenjar, kita uraikan. Berikutnya, titik itu ada di bawah hidung pada bagian cekungan di atas bibir. Ini adalah masih meridian Du. Titiknya di sini. Kita pijat, kita tekan. Berikutnya, titik yang harus kita pijat adalah di ujung telinga bagian depan di sini, kanan kiri sama. Cari cekungan tulang mulai dari atas pipi bagian atas, ada tulang di sini di bagian ujung. Di cekungan tulang ini kita pijat bersamaan. Ini sangat berpengaruh terhadap muka, mata, dan juga biasanya ada pusing. Pijat titik ini berdenyut seperti ini boleh, ditekan lama juga boleh. Bersamaan lebih baik. Berikutnya, titik itu ada di atas telinga, baik kanan maupun kiri. Cari cekungan tulang pada bagian atas telinga ini. Temukan, cara menemukannya bila kita bila kita persatukan gigi seperti ini, ada gerakan pada bagian kepala ini. Itulah titik pijatnya. Kita pijat titik ini bersamaan agar peredaran darah ke arah mata semakin membaik. Berikutnya, kita lakukan pemijatan di atas tulang selangkah dada ini, baik kanan maupun kiri. Kita pijat bersamaan. Kemudian kita tarik ke atas, kemudian kita batukkan.
cara ini selain efektif untuk mengeluarkan dahak, dengan cara ini bermaksud untuk memberikan tekanan aliran darah di area kepala agar lebih lancar. Caranya, kita mendongak ke atas, kemudian dua jari, baik jempol maupun tengah, kita gunakan seperti ini. Kita letakkan di atas tulang, kita tekan, kita tarik ke atas, kemudian kita batukkan. Seperti itu. Karena bila kita lakukan hal ini berulang-ulang, biasanya dahak akan keluar dan tekanan darah di area kepala akan semakin tinggi. Diharapkan pada bagian mata yang tadi kita pijat terapinya itu akan semakin lancar. Lakukan pemijatan pada bagian semua yang saya tunjukkan di atas itu dengan penuh keyakinan. Untuk lama titiknya kondisional. Bila tekanannya keras, lakukan sebentar saja. Tapi bila tekanannya lemah, tidak terlalu keras, lakukan pelan-pelan yang lama sampai rasa nyerinya berkurang. Untuk setiap titik disesuaikan juga. Karena biasanya pada bagian-bagian yang saya perlihatkan tadi rasanya sangat nyeri. Lakukan hal ini sehari cukup hanya sekali. Kemudian saya sarankan Anda juga untuk mengurangi konsumsi gula maupun karbohidrat yang sifatnya tinggi kalori. Karena biasanya mata ini akan sensitif dengan gula. Orang yang mengalami gula yang tinggi atau bahkan mengalami penyakit diabetes biasanya ada yang mengalami gangguan fungsi mata. Untuk itu saya sarankan ketika melakukan pijat terapi akupresur pada mata ini, saya sarankan Anda juga harus mengurangi konsumsi karbohidrat ataupun gula yang sifatnya berkalori agar peredaran darah yang kita pijat semakin lancar dan gula kita kurangi sehingga kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Itulah tips untuk mengatasi sakit mata baik plus, minus maupun silinder, titik pijatnya sama. Bila mungkin dari keterangan saya masih kurang, silahkan isi di kolom komentar. Tinggal sesuaikan dengan gambar. Mohon maaf apabila kurang jelas. Silahkan dipertanyakan, bisa lewat nomor WhatsApp saya. Nanti insya Allah saya diterakan di deskripsi. Terima kasih atas like, subscribe, dan share-nya. Nantikan video-video saya berikutnya. Terima kasih.